Sebelum kita mulai video ini, mari kita membaca basmalah. Bismillah. Semoga Allah memudahkan urusan di setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menyampaikan sedikit kisah perjalanan hidup seorang khalifah dinasti Abbasiyah yang memiliki pengaruh terbesar dalam peradaban Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia juga dikenal sebagai sosok ulama, sekaligus pemimpin yang sangat alim dan fasih, hingga disebutkan bahwa kejayaan dinasti Abbasiyah berada di era pemerintahannya. Namanya ialah Al-Ma'mun Abdullah bin Ar-Rashid bin Al-Mahdi, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Ma'mun. Ia dilahirkan pada malam Jumat yang bertepatan pada kenaikan tahta ayahnya, yakni Harun Ar-Rashid, pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah, atau bertepatan dengan 9 Agustus 833 Masehi. Ia merupakan anak kedua Khalifah Harun Ar-Rashid dari seorang ibu asal Persia yang bernama Marajil. Ibunya merupakan bekas hamba sahaya di Persia yang kemudian menikah dengan Khalifah Harun Ar-Rashid. Namun, ia meninggal saat dalam keadaan nifas setelah melahirkan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun juga memiliki saudara tiri yang lahir 6 bulan setelah kelahirannya. Ia adalah Al-Amin. Ibunya bernama Zubaidah yang merupakan keturunan asli Bani Abbasiyah. Karena Al-Amin merupakan keturunan asli Bani Abbasiyah, oleh karena itu Al-Amin diangkat menjadi putra mahkota yang pertama, Dan Al-Ma'mun menjadi putra mahkota yang kedua. Sejak kecil, Al-Ma'mun telah banyak belajar ilmu-ilmu, terutama ilmu hadis. Dia menimba ilmu hadis dari ayahnya dan juga ulama-ulama yang diantaranya Ibad bin Al-Awan, Yusuf bin Atiyah, Abu Muawiyah Ad-Dahiri, Ismail bin Aliyah, Hajjah Al-Awar, dan ulama-ulama lainnya. Untuk mendalami ilmu hadisnya, Khalifah Harun Ar-Rashid menyerahkan Al-Ma'mun kepada Imam Malik di Madinah. Al-Ma'mun juga telah menguasai banyak ilmu-ilmu, diantaranya ilmu-ilmu kesastraan, tata negara, hukum, hadis, falsafah, astronomi, dan berbagai ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Al-Ma'mun bahkan menghafal Al-Quran, begitu juga menafsirkan isi-isi Al-Quran. Tidak seorang pun dari Khalifah Bani Abbasiyah yang lebih pintar darinya. Dia adalah sosok pembicara yang fasih dan singa podium yang lantang. Tentang kefasihannya, ia berkata, juru bicara Muawiyah adalah Amr bin Ash, juru bicara Abdul Malik adalah Hajjaj, dan juru bicara saya adalah saya sendiri. Disebutkan bahwa di dalam Bani Abbasiyah itu terdapat Al-Fatihah atau pembuka, Al-Wastilah atau penengah, dan Al-Khatimah atau penutup. Adapun pembuka adalah As-Saffah, penengahnya adalah Al-Ma'mun, dan penutupnya adalah Al-Muhtadi. Setelah ayah mereka meninggal, jabatan kekhalifahan sebagaimana wasiat dari Harun Ar-Rashid diserahkan kepada saudara Al-Ma'mun, yaitu Al-Amin, dan Al-Ma'mun mendapat jabatan sebagai gubernur di daerah Khurasan dan menggantikan Al-Amin untuk menjadi khalifah setelah Al-Amin meninggal. Akan tetapi, wasiat dari ayah mereka tersebut dilanggar oleh Al-Amin dengan membatalkan Al-Ma'mun menjadi khalifah dan mengangkat putranya Musa bin Muhammad sebagai pengganti nantinya. Akhirnya, setelah peristiwa tersebut terjadi, perselisihan antara dua orang bersaudara tersebut, dan terjadilah peperangan antar kelompok Al-Amin dan kelompok Al-Ma'mun pada tahun 198 Hijriah. Akibat dari kesombongan dengan jumlah pasukan yang dimiliki Panglima Ali bin Isa, mereka pun dikalahkan oleh Panglima Tahir bin Al-Hasan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit, dan akhirnya peperangan dimenangkan oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun kemudian mengepung kota Baghdad dengan jumlah pasukan yang besar selama 1 tahun, hingga akhirnya Khalifah Al-Amin terbunuh pada tahun 198 Hijriah, dan kemudian diangkatlah Al-Ma'mun menjadi khalifah yang ke-7 dinasti Abbasiyah dan memerintah kurang lebih 20 tahun lamanya. Dalam 2 dasawarsa kekuasaannya, Khalifah Al-Ma'mun berhasil menjadikan dunia Islam sebagai penguasa ilmu pengetahuan dan peradaban di jagat raya, dan wilayah kekuasaan dunia Islam terbentang luas mulai dari pantai Atlantik di barat hingga tembok besar Cina di timur. Pengorbanan beliau dalam memajukan Islam sangatlah besar, sehingga Al-Ma'mun mampu mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan yang megah, membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, serta membangun Baitul Hikmah sebagai tempat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan pusat penelitian. Dia juga membangun Majelis Al-Muzakarah sebagai lembaga yang mengkajikan masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid, dan istana. Saat beliau menjelang dewasa,
Al-Ma'mun banyak bergelut dengan ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang pernah berkembang di Yunani, sehingga membuatnya menjadi seorang yang pakar dalam bidang ilmu ini. Ilmu filsafat yang dipelajarinya telah menyeretnya kepada pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Bahkan, Al-Ma'mun juga mengumpulkan para ahli fikih dan ahli hadis untuk dimintai keterangan mereka tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Namun, tidak sedikit ulama yang tidak memenuhi undangan Al-Ma'mun. Mereka yang hadir karena khawatir akan ancaman kilatan pedang yang akan menimpa mereka. Kemudian Al-Ma'mun menyuruh kepada Ishaq bin Ibrahim untuk mengumpulkan kembali para ulama yang tidak hadir pada kali pertama untuk menghadiri pada panggilan yang berikutnya. Kemudian mereka diperlihatkan surat yang ditulis oleh Amirul Mukminin. Namun, mereka semua hanya terdiam saja, tidak membenarkan dan tidak pula mengingkarinya. Ishaq kemudian berkata kepada mereka, "Kini Amirul Mukminin telah menulis surat yang baru. Lalu, apakah pendapat kalian?" Al-Bashir berkata, "Saya katakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah." Lalu ditanya lagi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Apa pendapatmu sendiri, wahai Ahmad bin Hanbal?" Lalu Ahmad bin Hanbal menjawab, "Al-Quran itu adalah kalamullah dan saya tidak akan menambah kata apapun lagi lebih dari itu." Setelah mengetahui jawaban mereka seperti itu, kemudian Al-Ma'mun menyeru kepada Ishaq untuk melarang mereka mengeluarkan fatwa dan larangan meriwayatkan hadis. Mendengar hal yang demikian yang diucapkan oleh Al-Ma'mun, maka banyak rakyat yang berkomentar atas kontroversialnya ucapan Al-Ma'mun dengan realita yang ada dan yang mereka imami, yang menciptakan kurang baiknya kisah kepemimpinan Al-Ma'mun. Paham ini kemudian melekat menjadi prinsip pemerintahan. Orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat ini akan diberikan sanksi dan hukuman. Di saat Al-Ma'mun mendapatkan kabar tentang mereka yang memberikan jawaban palsu bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka ia pun marah besar dan memerintahkan agar mereka dibawa ke hadapannya. Namun sebelum sampai, kabar tersebar bahwa Al-Ma'mun telah meninggal. Al-Ma'mun jatuh sakit saat berada di wilayah Romawi. Sebelum beliau meninggal, Al-Ma'mun menulis surat untuk disebarkan yang isinya dari Abdullah Al-Ma'mun dan saudaranya Abu Ishaq, khalifah yang akan menggantikannya. Al-Ma'mun meninggal pada 18 Rajab 218 Hijriah di Bayadidon, sebuah tempat di Romawi. Kemudian dia dibawa ke Tarsur dan dimakamkan di sana.